Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ramadhani, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar hakikat fisika dan hakikat pembelajaran fisika, serta dampaknya pada pendidikan dan pembelajaran fisika. Pembuka, apa itu sains? Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam melalui pengamatan, analisis, dan eksperimen. Sedangkan apa itu fisika? Fisika sendiri adalah salah satu dari cabang ilmu sains. Jadi jika dianalogikan, sains adalah indukan ayam, maka fisika adalah salah satu dari anaknya. Nah, ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang spesifiknya, ilmu ini mempelajari semua mengenai energi dan partikel, serta proses yang menyebabkan perubahan pada energi ke partikel atau partikel ke energi. Hakikat fisika. Yang pertama, a body of knowledge atau sebuah kumpulan pengetahuan. Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Melalui proses interaksi antara manusia dan alam, manusia akan menemukan suatu pengetahuan atau informasi. Hasil penemuan manusia maupun hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh ilmuwan selanjutnya disusun menjadi sebuah kumpulan pengetahuan, yaitu a body of knowledge, yang disebut sebagai produk. Kumpulan pengetahuan tersebut dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, a way of investigating. Fisika sebagai cara penyelidikan merupakan proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan para ilmuwan untuk menyusun suatu pengetahuan. Sebagai dasar dari semua cabang IPA atau ilmu sains, proses pengamatan atau penyelidikan menjadi kegiatan yang penting dalam fisika. Fisika tidak akan pernah berkembang tanpa adanya pengamatan yang dikemas dalam rangkaian kegiatan percobaan atau eksperimen. Kegiatan ilmiah tersebut dilakukan untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau untuk menciptakan teori yang baru. Way of thinking. Fisika sebagai cara berpikir. Pemikiran para ilmuwan yang sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Nah, untuk mewujudkan suatu produk fisika, diperlukan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan atau penyelidikan dalam fisika. Dalam proses berpikir dan interaksi, tentu harus diiringi dengan sikap ilmiah yang harus diterapkan, seperti jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Kegiatan pemikiran ilmuwan fisika dipandang sebagai kegiatan kreatif karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam dianalisis dalam pemikirannya. Karena pemikiran para ilmuwan sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Hakikat pembelajaran fisika. Yang pertama, belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses modifikasi gagasan-gagasan yang telah ada pada diri pembelajar. Nah, belajar ini adalah proses modifikasi. Modifikasi adalah merubah dari sebelum dan sesudah menerima informasi. Jadi pengetahuan itu di-upgrade ketika seorang individu melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Nah, pembelajaran ini adalah proses dari belajar. Belajar fisika. Belajar fisika pada hakikatnya merupakan cara ideal untuk memperoleh kompetensi yang berupa keterampilan memelihara sikap dan mengembangkan pemahaman konsep, tentunya tentang fisika. Pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika dipandang sebagai suatu proses untuk mengembangkan kemampuan memahami konsep, prinsip, maupun hukum-hukum fisika. Nah, pembelajaran fisika ini adalah proses di mana seorang individu dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuannya
dalam memahami konsep, prinsip, maupun hukum-hukum dari fisika itu sendiri. Dampak pembelajaran fisika terbagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif, di sini sebenarnya terdapat banyak sekali dampak positif dalam pembelajaran fisika. Dan di sini yang saya akan bahas yaitu dua. Yang pertama, penemuan dan pengembangan teknologi. Teknologi pada saat ini tidak lepas dari kehidupan manusia, di mana berbagai teknologi baru dan pengembangan teknologi yang sebelumnya atau pengupgradean teknologi yang sudah ada dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Nah, di sini fisika adalah sebagai teori dalam pengembangan suatu teknologi tersebut. Yang kedua, memecahkan fenomena alam. Sesudah belajar fisika, seharusnya tingkat keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin meningkat karena semua fenomena-fenomena alam yang ada telah menunjukkan kekuasaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dampak negatifnya, pola pikir manusia yang menjadi beranggapan segala sesuatu merupakan hal yang dapat dijelaskan dengan teori dan tidak mengenal keajaiban Tuhan. Nah, jika dalam belajar fisika kita tidak dibekali iman dan takwa, maka dampak negatif ini yang ditakutkan karena kita tidak memiliki dasar keimanan. Contohnya pada negara-negara adidaya, banyak sekali yang menganut paham komunis, yaitu tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi percaya dengan teori-teori yang dapat dicerna oleh akal manusia. Oke, ke kesimpulan. Yang pertama, fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Pembelajaran merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Nah, pada intinya, belajar fisika adalah upaya kita meningkatkan pengetahuan tentang semua yang ada di alam semesta yang berkaitan dengan fisika, yaitu partikel dan energi. Yaitu meningkatkan pengetahuan kita yang sebelumnya, setelah menerima informasi, diharapkan pengetahuan kita akan meningkat. Yang kedua, pembelajaran fisika lebih menekankan pada keterampilan proses, sehingga siswa menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori dan sikap ilmiah. Nah, di pihak siswa yang dapat berpengaruh positif terhadap kualitas maupun produk dari pendidikan. Dengan belajar secara merdeka, diharapkan tujuan pembelajaran pada siswa dalam pembelajaran fisika dapat dicapai secara maksimal. Terima kasih.